Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, ada sukacita sore ini, amin. Kalau ada sukacita, lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, tidak mengurangi hormat. Kami mohon yang di belakang boleh memenuhi kursi yang di depan. Ayo Mina, depan lagi, lebih depan lagi. Yang di belakang Marobi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita mau mulai akan ibadah kita sore ini. Sebelumnya shalom. Sekali lagi shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan sore ini. Haleluya. Saya percaya sore ini kita penuh dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita memulai akan ibadah kita. Kami mohon dan hormat kesediaan untuk Ibu Sori Seliaki untuk doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan penyertaan Tuhan. Hingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul Tuhan Yesus di tempat ini untuk beribadah Tuhan, memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan kami semua yang boleh hadir Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Kau kuduskan kami Tuhan, biarlah kami boleh layak Tuhan Yesus beribadah kepadamu. Dan juga Tuhan Yesus seluruh hamba-hambamu Tuhan Yesus yang ambil bagian untuk melayani pada sore hari ini. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan menjamah, mengudus, menyucikan mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan lebih lagi luar biasa Tuhan untuk boleh melayani. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Tuhan apa yang boleh mereka lakukan pada sore hari ini Tuhan Yesus boleh berkenan dan menyenangkan hatimu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Tempat ini juga Tuhan, mari kau jamah, urapi, kuduskan tempat ini Tuhan, untuk kami boleh Tuhan Yesus beribadah. Bahkan roh kudusmu, hadiratmu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami rindu Tuhan melalui ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan denganmu ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, yang terus Tuhan Yesus menuntun, memimpin, membimbing kami Tuhan, untuk terus bergerak di dalam kegerakan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan berkuasa, setiap pekerjaan kuasa kegelapan, setan iblis, roh jahat, apapun namanya, yang coba-coba mencuri damai sejahtera sukacita kami di tempat ini, kami sepakat, kami ikat, kami tolak patah, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, nyaka pergi dari tempat ini. Dalam nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus yang berkuasa, segala yang menajiskan kehidupan kami, yang melemahkan tubuh kami, bahkan yang menggoncangkan iman percaya kami, apapun siasatmu, hei iblis, setan, roh jahat, kami perintahkan kau keluar dari tempat ini, dari kehidupan kami, dalam nama Yesus. Tidak ada tempat bagianmu dalam kehidupan kami, karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan bagi saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, sertai mereka Tuhan di dalam perjalanan, tibakan mereka Tuhan dengan sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah kepadamu, memuji, memuliakan, menyembahmu Tuhan. Bahkan Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan dilibatkan dalam kegerakanmu ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan berkuasa, dalam nama Yesus. Segala apapun namanya iblis setan yang memerintangi mereka, hei engkau celaka, hei engkau roh-roh persimpangan jalan, roh-roh yang ada di jalan-jalan, bahkan roh teritorial yang ada di tempat ini, kami akan ikat, kami tolak patah, hancurkan kuasamu. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, pergi engkau dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa bagi saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin belum sempat Tuhan Yesus belum bisa bersama kami beribadah di tempat ini. Tuhan, dari tempat yang maha tinggi Engkau melihat akan keberadaan mereka ya Tuhan. Mari Bapa
tilik mereka, lawat, pulihkan mereka Tuhan. Bila mereka sakit Tuhan, kesembuhkan mereka Bapa. Bila mereka lemah, kekuatkan mereka Tuhan. Bila mereka Tuhan jauh daripada Engkau Bapa, dekatkan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami rindu Tuhan setiap jiwa-jiwa yang sudah Kau kumpulkan di tempat ini Tuhan, jiwa lama, jiwa baru Tuhan. Kami selalu rindu Tuhan untuk boleh bersama-sama Tuhan beribadah kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, tiap roh-roh perpecahan, perselisihan, keangkuhan, kesombongan, kemunafikan, kepasikan, roh hawa nafsu, kedagingan, ilah zaman yang coba-coba mengganggu hidup kami, kami sepakat, kami ikat, tolak patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Keluar, pergi kau dari tempat ini dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kau urapi dia Tuhan. Engkau Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat marifat pewahyuan baginya Tuhan. Apapun isi hati-Mu Tuhan, sampaikanlah bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan Tuhan dalam setiap Tuhan kehidupannya dan kehidupan kami semuanya. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid Tuhan yang mau dengar-dengaran Tuhan akan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap pikiran yang menerawang, apapun yang Tuhan Yesus susah mengerti akan isi hati-Mu, pengertian yang mengganggu pikiran kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, terang pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan kami Tuhan. Teruslah Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan, berfirmanlah bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Tutup bungkus tempat ini Tuhan dan kuasa darah-Mu yang kudus, pagari dengan api kemuliaan Tuhan. Para malaikat berlaksa-laksa di tempat ini Tuhan, menjaga kami sehingga kami boleh leluasa beribadah, memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Bahkan hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami Bapa. Kami alaskan Tuhan seluruh doa kami, dan kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Arahkan pandang hidup kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan mengasihi Engkau. Oh, haleluya, glory, haleluya, Yesus Tuhan. Sembah Dia saat ini, bebaskan roh-Mu saat ini Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan kami Tuhan, kami katakan kami tetap cinta Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita angkat pujian mengatakan dalam segala hal. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri hidup dan kesempatan baru dalam segala keadaan.
kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya undang sedang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tos kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Tuhan. Haleluya. Kita angkat jemaat kami. Saudara kami. Di
Puji nama Tuhan. Saya percaya dalam Tuhan kita bersaudara hari ini. Sekalipun kita berbeda suku ya, tetapi kita satu dalam kerajaan Allah. Kita adalah saudara dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberi korban persembahan. Kami mohon dan hormat. Ya. Sorry. Maaf. Kesaksian. Kalau ada yang bersaksi, silakan, kami beri ruang dan tempat. Kalau ada Papa Ona, silakan. Pak Fran. Shalom. Bukannya mau bersaksi, mau apa? Mau ngasih bukannya ngasih apa masukan, bukan, cuman mau menyampaikan sesuatu aja. Apa namanya itu, waktu kita kemarin ada gathering itu kan, yang 2 hari itu kan, waktu pas terakhir itu sebelum perjamuan kudus kan penyembahan itu. Nah, di situ saya teringat sama Bapak Gembala kita ini. Nah, waktu pas pujian penyembahan itu sebelum perjamuan kudus ya, cuman Tuhan ingatkan gitu. Saya lihat Bapak Gembala kita ini apa namanya itu, ada di sekelilingnya itu orang di bawah putih megang tangannya dan dia memakai mahkota gitu. Terus saya malamnya itu WA Bapak Gembala kan ngasih tahu dia apa namanya, saya bilang, Pak, teruslah semangat, jangan jemu-jemu untuk barigas penuaian. Saya bilang, jangan pernah bosan untuk melayani, gue bilang gitu sama Bapak. Terus dia bilang, iya Bran, katanya gitu. Jadi kita di sini semua, mari kita bersatu hati, kita dukung pelayanan buat GBI Barigas penuaian ini ya. Kita berdoa ya, biar kita semua melawat jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa lama dan jiwa-jiwa baru beribadah di sini, berkumpul jadi satu, dan kita minta sama Tuhan untuk kasih tanah dan bangunan gereja ya. Itu aja, terima kasih. Puji Tuhan ya, kita percaya kita saat ini tujuan kita hanya mencari jiwa. Amin. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pran. Mungkin ada yang lain? Silakan. Puji Tuhan, kalau tidak ada, kita tampung untuk hari Minggu depan ya. Puji Tuhan, kita mau memberi korban persembahan. Kami Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita berikan persembahan syukur kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, bahkan hari-hari hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna atas setiap pribadi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan, persembahan khusus Tuhan. Mari Bapak, Kau berkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, kuduskan dalam nama Yesus. Bahkan setiap usaha dan pekerjaan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan semua Tuhan, persembahan syukur kami hadapan-Mu Tuhan, untuk menopang pelayanan di tempat ini. Kami memberi Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati mengasihi Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, sambil persembahan diedarkan, kita angkat pujian mengatakan, janganlah jemu berbuat baik. Berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berlaku baik, kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata
Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita siapkan bejana hati kita yang kosong. Biarkan bejana hati kita yang kosong diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan memerdekakan hidup kita. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan ada satu kepastian. Ada satu jawaban. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Glory haleluya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Kita angkat pujian katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Katakan aku mengasihi Kau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan renungkan firman-Mu, kami serahkan kepadanya. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Lagi ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
sembah. Oh, hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Oh ya Rabbi syakar. Haleluya. Engkaulah kebanggaan kami Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menyembuhkan kami, membebaskan kami, memulihkan kami. Firman-Mu mengubahkan hati kami, pikiran, perasaan kami menjadi sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, Roh Kudus urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saja Tuhan. Kuasai setiap kami di tempat ini untuk menerima firman-Mu, untuk bertumbuh dalam firman-Mu. Segala kuasa-kuasa lain yang coba menghalangi kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kami sepakat siapapun dan apapun itu, kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasanya. Kau pergi, pergi, pergi dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus membungkus kami. Kuasa darah Tuhan Yesus membungkus kami. Setiap kami di tempat ini. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan menaungi kami. Berfirman ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan kami mau melakukannya. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Narai kabar, Bapak Ibu. Haleluya. Barigas luar biasa, amin. Kalau maunya lebih mantapnya tuh, barigas luar biasa. Barigas. Amin, saudaraku. Ya. Kita bersyukur sama Tuhan, amin, saudaraku. Diberikan Tuhan waktu, sukacita dan damai sejahtera kepada kita untuk kita melalui hari-hari kita, amin. Bapak Ibu percayalah, waktu dan hari-hari kita di muka bumi ini semakin kurang loh. Ya, saya dibilang Pak Frans itu pakai mahkota. Udah dekat kah saya ini? Saya pikir juga gitu. Sudah dekat kamu dipanggil Tuhan kah saya? Tapi enggak, amin. Itu mahkota itu berbicara tentang pelayanan. Ya. Amin, saudaraku. Ya, mahkota kemuliaan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, ya, kita diberikan Tuhan kemuliaan, mahkota kemuliaan. Amin, saudaraku. Makanya layani aja Tuhan. Tuai jiwa-jiwa, amin. Amin, saudaraku. Nah, kita bersyukur sama Tuhan bahwa hidup kita ini ada Bapak Ibu, semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Percayalah. Ya, saya nggak bosan-bosan mengatakan ini bahwa kita hidup, kita ada karena kasih Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Kita harus ingat itu. Karena begini, kita ini debu yang tidak berarti gitu lah. Tanpa Tuhan sungguh-sungguh hidup kita ini nggak ada artinya apa-apa. Betul loh Bapak Ibu, nggak ada artinya. Ya, nggak berarti hidup kita ini tinggal nunggu waktu. Kalau nggak ada tanpa Tuhan tuh ya begitu. Tinggal dimasukkan ke lubang kubur aja gitu loh. Benar nggak? Tinggal nunggu waktunya saja. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, wow, kita mempunyai tujuan yang jelas. Sehingga hidup kita ini berbuah bagi Tuhan, amin. Sehingga hidup kita ini ada fungsinya, ada tujuannya, ada maknanya. Amin, saudaraku. Tidak begitu-begitu saja, tidak tunggu dikubur. Tuh kata-kata kasarnya itu seperti itu. Tinggal dicelupkan ke dalam tanah. Tetapi kalau di dalam Tuhan, wow, itulah yang menjadi sukacita kita, pengharapan kita. Jadi jelas, di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang jelas. Nanti kita belajar apa sih yang dimaksud dengan pengharapan itu. Tuh, amin, saudaraku. Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Makanya selagi kita masih, waktu itu kemarin ya, saya ke Bekasi kan baru pulang kemarin sore saya. Jalan itu ya, jauh, dari bandara itu Bu. Sekarang udah jauh-jauh, udah muter-muter jalannya, bingung juga saya. Ya. Jauh jalannya sekarang ya. Kemudian kalau di mall itu nggak tahu apa yang mau dicari ya. Keliling-keliling gitu. Saya pikir tapi hitung-hitung olahraga juga. Saya itu kakinya ya kayak tertarik saya itu. Saya pikir Tuhan, aku ini masih tabela loh. Indai bakas aku nih teh. Janganlah sampai aku ini
tertati-tati jalan melayani Tuhan. Shalom saudara. Masih sudah jalannya, aduh Tuhan tolonglah saya, saudara. Ya, tapi Tuhan pulihkan, sembuhkan, amin saudaraku. Ya, harus kuat kaki kita ini untuk melangkah, untuk menuju jiwa loh. Aduh, saya pikir Tuhan tolong saya, jangan sampai belum apa-apa udah sakit pinggang, udah sakit kaki. Aduh, janganlah. Amin saudaraku. Kita mau bersama-sama menuju jiwa, amin. Mau umur panjang kan, amin. Umur panjang tapi kuat gitu loh. Sehat. Barigas itu namanya barigas. Tambah penuaian lagi. Haleluya. Barigas, sehat, kuat, menuai lagi. Aduh, mak. Kalau menuai jiwa-jiwa, kalau hati kita nanti Tuhan siapkan menuai berkat. Berkat itu mendahului di depan, percaya saja. Amin, saudaraku. Saudara jangan takut, jangan bimbang, amin. Nah, kita mau berbicara. Kita kan sudah berbicara, sudah mendengar firman Tuhan tentang apa namanya, saudaraku sekalian, kenallah Tuhanmu, benar nggak? Mengenal Tuhan, menghormati Tuhan, membangun diri kita di atas dasar batu, di atas dasar batu karang yang teguh, benar nggak? Ya, kita harus menjadi orang yang bijaksana, jangan menjadi seperti orang yang bodoh, membangun hidupnya di atas pasir, tapi kita di atas batu, amin. Yaitu firman Tuhan. Kita sudah belajar, ya. Saudara aja barangkali yang lupa firman Tuhan belakangan ini, benar nggak? Saudara kok, ya, dengarkan firman Tuhan bahwa gini loh, kenapa kita harus mengenal Tuhan? Supaya kita mengerti keputusan-keputusan Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, supaya kita menjadi sahabatnya Tuhan. Tahu nggak artinya menjadi sahabatnya Tuhan? Kita udah dengar firman Tuhan kemarin kan? Tuhan curahkan isi hatinya itu sama kita loh. Tuh sahabat. Ya, dia nggak mau, sahabat itu nggak mau supaya sahabatnya itu tersakiti, enggak. Supaya sahabatnya itu rugi, enggak. Tadi saya dengar telepon dari Pak Rantau sepintas ya. Kalau sahabat tuh nggak mau bikin rugi dia, ya. Bagaimana supaya sahabatnya ini menguntungkan, supaya banyak dapat, benar nggak? Entah siapapun yang menelepon, saya nggak ngerti lah. Pokoknya kalau namanya seorang sahabat itu dia mau supaya temannya ini, sahabatnya ini tidak mengalami kesusahan, benar nggak? Benar nggak saudara sekalian? Saudara mau sahabat saudara apa namanya tengkurap gitu? Enggak dong. Kita mau sahabat kita itu mengalami seperti yang kita alami, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, benar nggak? Itulah namanya seorang sahabat. Apalagi kalau Tuhan jadi sahabat kita. Isi hatinya disampaikannya sama kita. Enak. Kamu berjalan besok ke sini, ya. Dikasih tahu Tuhan. Itu namanya sahabat. Amin, saudaraku? Amin. Wow. Nah, firman Tuhan bilang begini. Coba kita lihat ya. Ya, Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Sudah dapat? Kita buka hati kita untuk firman Tuhan ini. Tuhan mau menyatakan kebenarannya bagi kita. Amsal 19 ayat 21. Sudah dapat, katakan amin. Kita baca bersama-sama ya. Amsal 19 ayat 21. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi apa? Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yang percaya katakan amin. Bapak ibu saudaraku sekalian, sebagai manusia tentu kita mempunyai rencana dalam hidup kita, benar nggak? Mempunyai rencana yang baik, yang indah, rencana yang menguntungkan. Tidak mungkin kita mempunyai rancangan dalam hidup kita supaya kita sengsara, supaya kita menderita, sakit-sakitan. Benar nggak? Nggak ada. Banyaklah rancangan di hati manusia. Banyak rancangan di hati manusia. Mempunyai tujuan, mempunyai pemikiran, maksud, mempunyai niat. Tuh. Saudara aja pasti punya rencana. Ke depan mau bikin apa ya? Aku mau bagaimana ya? Usaha apa ya yang mau aku jalankan? Bagaimana ya ini ya?
Begitu juga dalam pelayanan. Apa yang harus kulakukannya? Bagaimana lagi aku harus mengelola pelayanannya? Apa yang harus kami lakukan lagi ya? Seperti apa doa kami yang harus kami lakukannya? Seperti apa kami harus menjangkau jiwa ya? Seperti apa ya? Banyak rancangan di hati manusia, benar nggak? Banyak yang baik-baiknya. Ya, nggak mungkin kita mempunyai rancangan untuk diri kita supaya kita ya terkapar. Aduh, itu aneh itu, ya. Nggak mungkin ada seperti itu, nggak mungkin, ya. Tidak mungkin. Itu berarti udah terbalik itu. Kalau dia mempunyai rancangan yang aneh dalam hidupnya, pinginnya sakit-sakitan, tidak berdaya, ya, hidup dalam kemiskinan. Mengalir liurnya kalau orang beli es kata Pak Gembala senior kita, ya kan? Nah, banyak rancangan di hati manusia. Nih, manusia tidak mungkin tidak punya rencana dalam hidupnya. Dia akan memenuhi segala kebutuhan hatinya, kebutuhan batinnya. Dia ingin supaya hidupnya ini sejahtera. Dia ingin supaya hidupnya ini makmur. Dia ingin supaya hidupnya ini berarti. Tuh, manusia mempunyai rancangan yang begitu besar, mempunyai niat yang begitu besar dalam hidupnya. Ya, banyaklah rancangan di hati manusia itu, banyak. Tetapi perhatikan baik-baik, perhatikan Bapak Ibu tuh ayat berikutnya. Tetapi apa? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Makanya hiduplah dalam keputusannya Tuhan. Karena gini, setiap hari kita diperhadapkan dengan keputusan yang harus kita ambil loh saudara sekalian. Nah, keputusan yang kita ambil ini akan mempengaruhi hidup kita ke depan. Siapapun kita. Keputusan kita menentukan hasil hidup kita. Tuh, sama-sama katakannya. 1, 2, 3. Keputusanku menentukan hasil hidupku. Keputusan kita saat ini ya, Bapak Ibu, menentukan bagaimana kita ke depannya nanti. Keputusan kita hari ini, keberadaan kita hari ini itu karena hasil keputusan kita yang kemarin-kemarin. Tuh. Itu karena hasil keputusan kita. Itu makanya saudaraku sekalian, orang banyak merancangkan, aku nanti mau begini, aku mau nanti begini, aku mau begitu. Andai aku jadi orang kaya. Lagu siapa itu? Ya. Tuh. Banyak angan-angan manusia. Banyak rancangan dalam hatinya. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya begini, keputusan Tuhanlah yang tetap berdiri, yang tetap nyata, yang tetap kokoh, yang terlaksana. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa kita ini hidup, kita ini ada karena Tuhan sudah menetapkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, tidak mungkin Tuhan merencanakan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita, karena Dia mempunyai rancangan yang besar dalam hidup kita. Tetapi apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Rancangan kita selalu hanya untuk diri kita. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, rancangan kita, rencana hidup kita, keputusan kita selalu berbeda dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Nih, kita terlalu kecewa. Karena Tuhan sudah bilang, rancanganmu itu bukan rancangan aku. Lo punya rancangan, bukan rancangan gue tuh. Kalau bahasa Jakartanya ini kan baru pulang dari sana kan. Jadi enak rasanya makin sama-sama. Coba kita buka Yesaya 55, yuk, 55. Campur-campur aja bahasanya lah. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Apa kata firman Tuhan? Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sudah dapat katakan amin? Kita baca sama-sama yuk. Sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yang percaya katakan amin. Jadi suka gak nyambung gitu loh.
Loh gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Suka nggak nyambung. Rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Tujuan hidup kita dengan tujuannya Tuhan nggak. Suka nggak nyambung. Jalan itu berbicara tentang jalan. Jalan ini bahasa aslinya gini. Cara. Ya. Jalan itu berbicara cara atau metode kerja kita. Ya. Cara atau metode kerja atau metode kerja atau prinsip hidup. Itu berbicara tentang jalan. Jalanmu, metodemu berbeda dengan metodeku, kata Tuhan. Kamu tuh maunya begini, langsung instan. Maunya kita itu sekali injak gas langsung sampai ke Jakarta sana, benar nggak? Nggak ada tantangan apa-apa lagi. Nggak ada delay-delay, nggak ada macet-macet. Sekali injak gas, sampai langsung tumbang sambak, langsung sampai ke Sampit. Maunya kita tuh instan kalau aduh, percayalah, kita kadang-kadang nggak sabar di jalan, benar nggak? Benar nggak? Rasanya kok jalan ini macet, kok jalan sampai 3. Aduh, saya udah lama nggak merasakan macet ya. Sampai panas pantat saya duduk di Damri yang itu, bandara itu. Mau menuju ke Bekasi. Aduh, paling jaraknya itu berapa puluh kilometer aja itu. Tetapi sampai 3 jam lebih. Gimana nggak tegang urat kita? Pinggang kita. Aduh, jalannya kayak keong. Tapi tahu nggak maksud saya menceritakan itu? Kadangkala kita harus melalui yang namanya proses. Tidak seperti yang kita inginkan. Benar nggak? Rasanya kita mau cepat. Seperti peluru. Tanpa proses. Ya. Tanpa segala kendala. Pokoknya kita itu begitu juga di pelayanan. Langsung tersedia semuanya. Maunya kita juga seperti itu. Saudara, nggak ada yang tidak menghadapi yang namanya tantangan, proses. Perhatikan hidup kita, perhatikan. Semuanya mengalami, aduh Tuhan, sudah puluhan tahun aku melayani Tuhan, ikut Tuhan, kok masih begini-begini saja saya. Ada yang harus diproses Tuhan di hatimu. Mungkin begitu. Ada yang harus diproses Tuhan karaktermu. Mungkin begitu. Benar gak saudaraku sekalian? Benar gak? Hati kita terus. Sehingga gini loh. Sehingga setiap waktu kita harus mengambil keputusan. Mau tetap setia, mau tetap ikut Tuhan, mau tetap hidup dalam proses atau enggak. Karena begini, rancangan Tuhan itu berbeda dengan kita. Dengan rancangan kita. Jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Mungkin maksud kita baik, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, baik. Ya. Mungkin rancangan kita itu, tujuan kita itu tidak berdosa. Tapi kita tidak tahu ujung-ujungnya seperti apa. Tapi Tuhan Maha tahu. Amin, saudaraku. Dia mengerti apa yang tepat untuk anak-anaknya. Amin, saudaraku. Itu makanya Tuhan sudah mempunyai tujuan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi tujuan Tuhanlah yang terlaksana. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tujuan Tuhanlah, kehendak Tuhanlah, rencana Tuhanlah yang terlaksana. Karena rancangan kita selalu berbeda dengan Tuhan. Itu makanya kita harus hidup dalam rencana Tuhan, dalam tujuannya Tuhan. Karena begini, manusia akan menjadi kecewa, bahkan menolak Tuhan bila rencana dan niat hatinya tidak sesuai dengan keputusan Tuhan. Tuh. Banyak orang akan menjadi kecewa karena Matius 11 ayat 6 mengatakan demikian. Matius 11 ayat 6 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Tuhan. Tuh, kenapa orang bisa kecewa? Karena ekspektasinya terhadap sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya itu. Apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya.
apa yang dikehendakinya tidak sesuai. Begitu juga kita mengharap sama Tuhan, Tuhan aku mau begini, aku mau begitu, aku mau ini kerjaanku Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan. Tetapi tidak terjawab, tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Lewat waktunya tidak terjawab, tidak terjadi, tidak ada apa-apanya. Orang kadang-kala menjadi kecewa. Nah ini perhatikan. Akan menjadi kecewa. Kenapa? Karena tidak sinkron gini, tidak sejalan dengan apa yang Tuhan putuskan. Tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Tidak sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Akhirnya menjadi kecewa Bapak Ibu. Pernah mengalami itu enggak? Enggak pernah ya? Saya pernah tuh, saudara hebatnya Pak. Saya pernah loh, apa yang saya doakan itu enggak dijawab, pernah. Rasa-rasanya pun sampai Tuhan, ini Tuhan. Tuh. Bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, Tuhan tahu apa yang tepat, apa yang terbaik. Amin, saudaraku. Jangan sampai kecewa. Itu makanya hiduplah dalam tujuan Tuhan. Karena gini, keputusan kita menentukan hasil hidup kita. Makanya firman Tuhan bilang, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan begini loh saudara sekalian. Tuhan tidak mungkin melanggar firman-Nya. Enggak bisa. Karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Tuhan tidak mungkin melanggar janjinya. Firman-Nya, perkataannya enggak. Firman-Nya pasti akan digenapi. Tujuannya, keputusannya pasti akan terlaksana. Pasti akan digenapi, saudaraku sekalian. Tidak bisa ada satu makhluk pun atau satu apapun, siapapun dan apapun yang dapat menghalangi tujuannya Tuhan, keputusannya Tuhan. Gak ada yang bisa, saudaraku sekalian. Itu makanya sekarang bagian kita. Mau gak kita hidup dalam keputusannya Tuhan, kehendaknya Tuhan itu? Kalau salah kita mengambil keputusan, saudaraku sekalian, dalam hidup ini, salah mengambil keputusan dalam hidup ini, di luar dari kehendak Tuhan, saudara kita akan menangis. Benar. Aduh, kita akan menyesal. Masih untung kalau bisa masih diperbaiki, saudaraku sekalian. Kalau nggak bisa diperbaiki lagi, sudahlah. Kita bawa sampai ke liang kubur. Nah, tuh. Pahitnya. Benar nggak saudaraku sekalian? Saudara, semuanya akan diproses. Saudara pernah dengar nggak tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Di kitab Daniel? Pernah dengar nggak? Ya. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, saudaraku sekalian, ya, mereka adalah pejabat di wilayah kerajaannya Nebukadnezar, teman-temannya Daniel. Ya, teman-temannya Belsazar. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, saudaraku sekalian, nih, di wilayah kerajaan Nebukadnezar didirikanlah sebuah patung emas. Patung emas, wow, luar biasa. Sekarang kan orang nyari-nyari emas kan, ya, yang honorer tinggalinnya kerja honornya pergi menyedot emas sekarang orang. Aduh, luar biasa. Lagi menggiurkan katanya. Ya. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, saudaraku sekalian, hidup pada zaman Nebukadnezar di wilayah kekuasaannya Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Nanti baca Daniel 3, saudaraku sekalian. Raja mendirikan patung yang dari emas itu, saudaraku sekalian. Dan setiap orang, semua orang yang ada di wilayah kekuasaannya harus sujud menyembah kepada patung itu. Ketika trompet dibunyikan, semua orang harus berlutut, harus sujud menyembah kepada patung itu. Patung itu tinggi. Semuanya harus bersujud.
Kalau tidak bersujud, tidak menyembah kepada patung Nebukadnezar itu, dia akan dicampakkan ke dalam dapur perapian. Tungku api. Dimasukkan ke dalam dapur api. Tuh. Bukan jadi ikan panggang, tetapi menjadi ikan gosong. Ya saudaraku? Saudara, waktu trompet dibunyikan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di situ. Waktu trompet dibunyikan, mereka tetap berdiri. Mereka tidak menyembah kepada patung itu, saudaraku sekalian. Patung emas itu. Mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Hatinya tetap takut akan Tuhan. Lalu Nebukadnezar panggil mereka. Itu siapa tuh? Uluh teluk teh. Berani benar tak? Berani benar ikam teh. Ikam teh lagi. Bahasa Dayak sama bahasa Banjar campur. Ya. Di panggilan Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil. Kenapa kamu tidak menyembah patungku? Ya Tuanku Raja, nih perhatikan jawabannya. Yang kami sembah hanyalah Allah semesta alam. Kira-kira begitulah bahasanya, kira-kira seperti itu. Kalau dibahasakan dalam bahasa saya, bahasa saat ini. Ya. Kalaupun Tuhan kami, kalaupun Allah tidak menyelamatkan kami dari tangan-Mu ya Raja, kami rela dimasukkan ke dalam dapur api itu. Kalaupun Tuhan gak selamatkan kami, kalaupun Tuhan tidak bebaskan kami dari tangan-Mu itu, kami akan tetap menyembah Tuhan, Allah semesta alam. Tuh. Mengalami tantangan yang berat, mana yang harus kuputuskan? Keputusan apa yang aku ambil nih? Maut sedang ada di depan mata, kematian sedang ada di depan mata. Apakah aku mengikutnya supaya aku lolos untuk sementara waktu, nanti minta ampun saja? Tuhan kan maha pengampun gitu loh. Maha pengasih, maha penyayang. Nanti kalau aku lakukan dosa sebentar saja kok, sujud aja sebentar kok, apa salahnya sih? Nanti bangkit lagi, terus nanti ya sampai di rumah minta ampun Tuhan. Aku nih, kau tahu aku nih orang yang lemah, nggak berdaya. Memang tubuh ini lemah, daging ini lemah, tapi roh penurut loh Tuhan. Ya, pakai firman Tuhan dibalik-balikkan saudara sekalian. Tuhan, Engkau maha pengampun. Tapi enggak saudara sekalian. Mereka bilang begini, kalaupun kami tidak diselamatkan Tuhan, kalaupun kami tidak ditolong Tuhan, kami tidak akan menyembah patung-Mu ya Raja. Nebukadnezarnya marah, Nebukadnezarnya marah semarah-marahnya. Andainya dia pakai kumisnya tadinya ke sini, itu bisa ke atas. Marah bujuran. Apa buktinya dia marah? Sampai dinaikkannya 7 kali lebih panas dapur perapian itu. Benar nggak? Saudara nanti baca dong. Ya, sampai dinaikkannya 7 kali panas. Jadi orang yang mengantarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego belum kedekat saja sudah masih agak jauh, sudah mati kepanasan. Lalu mereka dicampakkan ke dapur api itu. Saudara, apa yang terjadi dengan keputusan mereka? Mereka dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka bertiga. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka dicampakkan situ? Ada seorang yang lain lagi. Raja Nebukadnezar bilang, itu siapa ya? Kira-kira beginilah bahasanya zaman sekarang. Siapa tuh? Tadi cuma 3 orang kita masukin situ tuh. Kenapa jadi 4 orang tuh? Satu lagi wajahnya seperti manusia dewa. Benar nggak? Kata Nebukadnezar seperti itu. Seperti wajah seorang dewa. Jadi 4 saudaraku sekalian. Itulah Tuhan. Ya. Kristus yang sebelum turun menjadi manusia menemani mereka. Akhirnya mereka tidak terjadi terpanggang saudaraku sekalian. Mereka dipanggil keluar. Sadrak, Mesak, Abednego keluarlah. Saudara tahu apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Bajunya saja nggak ada bau asap sedikit pun. Itu Alkitab yang tulis. Akhirnya apa yang terjadi? Promosi pun naik. Ya,
Kekuasaan mereka semakin dinaikkan, ditinggikan. Maka Nebukadnezar bilang, mengasih pengumuman, semua orang tak boleh menentang Tuhannya, Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Karena mereka mengambil keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Dia adalah Tuhanku. Yesus adalah Tuhanku. Zaman sekarang kita harus berkata demikian. Bukan karena jabatan. Coba, mereka itu pejabat loh. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu di wilayah kerajaan Nebukadnezar itu. Mereka itu pejabat. Dia tidak takut kehilangan jabatannya. Bahkan dia tidak takut kehilangan nyawanya karena itu semua. Yang tetap kusembah adalah Tuhanku, Allahku, Tuhan semesta alam, Yesus Kristus. Amin, saudaraku? Amin. Amin. Tidak tergoyahkan. Keputusannya membuatkan apa yang terjadi? Nama Tuhan dimasukkan. Hati Tuhan disenangkan. Tuhan menemani dia dalam setiap apa yang menjadi keputusannya. Karena keputusannya tidak bertentangan dengan isi hati Tuhan. Amin, saudaraku? Sehingga apa? Keputusannya adalah keputusan yang menyenangkan Tuhan. Sehingga Tuhan menemani mereka. Ketika dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala pun, Tuhan menyertai mereka. Seperti firman Tuhan melalui Mazmur Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai aku. Saudara, keputusan yang kita ambil untuk tetap mengikut Tuhan, mungkin bukan keputusan yang orang lain suka, bukan barangkali begitu. Mungkin orang lain akan mencibir kita, sok-sok kanikote. Benar gak saudara sekalian? Dilecehkan, diejek, karena kita mengambil keputusan tetap mengikut Tuhan. Benar gak? Kita mau setia, kita mau taat kepada Tuhan. Orang lain menilai kita, ini sok benar orang ini, kayak inyak aja yang betuhan. Apa mereka ini? Keputusan yang kita ambil mungkin barangkali ya membuat orang lain gelisah, membuat orang lain merasa tidak senang sama kita. Tetapi perhatikan, kalau Tuhan yang menjadi tujuan kita, yang mau kita senangkan, ya apapun akan bisa kita hadapi. Amin, saudaraku. Kita akan kuat menghadapinya. Makanya keputusan kita hari ini menentukan hasil hidup kita yang akan datang. Bukan hanya hidup kita, saudara sekalian, tapi kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Keputusan kita kadang-kala mempengaruhi, mengakibatkan sesuatu yang akan terjadi bagi keturunan kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi orang-orang yang kita kasihi. Makanya hati-hati dengan keputusan kita. Amin, saudaraku. Amin. Tanya Tuhan benar-benar. Satu ketika di dalam surat Yakobus, coba kita lihat Yakobus 4 ayat 15. Ya, Yakobus. Saya cepat saja saudara sekalian. Yakobus. Haleluya. Yakobus 4 mulai 13 sampai dengan 16. Yakobus 4. Firman Tuhan bilang begini saudara sekalian. Sudah dapat katakan amin? Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15 sama-sama. 1, 2, 3. Sebenarnya kamu harus berkata apa? Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu megahkan diri di dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Amin, saudaraku. Bukan kita nggak bisa mempunyai rencana, saudaraku sekalian. Tetapi kalau kita bermegah dengan congkaknya, aku besok mau ini, mau itu, mau ini. Oh, akan mendapat untung yang besar. Padahal kita firman Tuhan bilang,
sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, ini perhatikan kata kuncinya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Artinya begini, biarlah hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah hidup kita ini, tujuan kita itu sesuai dengan tujuan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Karena Tuhan udah bilang, rancanganmu itu bukan rancanganku, jalanmu itu bukan jalanku. Nggak sinkron, nggak sama, saudaraku sekalian. Bagaimana menyatukannya? Kitalah yang harus melekat kepada Tuhan. Karena begini, Tuhan sudah mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kita. Rancangan damai sejahtera yang memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian, saudaraku sekalian. Sebab aku ini mempunyai rancangan yang indah atas kamu. Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Untuk memberikan kepada kamu masa depan yang penuh pengharapan. Tahu nggak saudara artinya damai sejahtera? Berkecukupan. Terpenuhi semuanya. Saudara jangan bilang uang memenuhi semuanya, saudara. Jangan. Saudara, uang itu nggak bisa memberikan damai sejahtera. Percaya saja, saudaraku sekalian. Saudara membeli kasur yang harganya 1 miliar, tapi kalau nggak tidurnya nggak nyaman, nggak bisa tidur, nggak ada gunanya. Saudara mau beli bantal yang dari bulu angsa ya, mahalnya minta ampun. Tetapi kalau tidurnya gelisah, balik kiri balik kanan, ya, nggak bisa tidur, harus cari obat tidur. Yang merek apa tuh obat tidur? Apa mereknya? Lelap. Benar nggak? Ada merek lelap. Tuh, nggak bisa tidur, nggak ada gunanya. Karena saya tahu mereknya. Waktu itu ada orang mau beli, saya pas mau beli obat di apotek, Mbak beli obat tidur katanya. Yang ada cuma lelap, Pak. Jadi saya tahu mereknya. Oh Bapak, susah hendak batiru. Mau beli, mau apapun kalau nggak dalam Tuhan, nggak ada damai sejahtera. Aduh, saudaraku sekalian, saudara susah ngoroknya, percaya. Saya aja sampai mau hilangin, Tuhan tolonglah supaya nggak ngorok-ngorok ini lah. Terganggu orang sekeliling saya. Saking nyenyaknya tidur. Tuh. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, kata Tuhan. Memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saudara tahu nggak harapan ini? Saya belajar gini loh. Bahasa aslinya itu ternyata berbicara tentang tali atau benang yang terikat, yang menghubungkan kita kepada ke depan. Itu artinya pengharapan. Itu bahasanya, bahasanya. Terikat menghubungkan ke depan. Tali yang mengikat dan menghubungkan kita ke depan. Rupanya begitu. Itu namanya pengharapan tuh. Harapan tuh begitu artinya. Terhubung dengan yang di depan sana. Siapa pengharapan kita? Sama siapa kita mau terhubung? Sama siapa? Tuhan ye? Kita harus terikat sama Dia, saudaraku sekalian. Kayak tali yang diikatkan sama kita, terikat sama Dia gitu. Ternyata pengharapan tuh, Tuhan, aku berharap, aku pengharapan, aku bukan begitu, saudaraku sekalian. Pengharapan tuh rupanya terikat. Saudara pernah nggak ngikat sesuatu? Ini kasarnya aja ya. Kalau kita punya anjing ya, kita ikat nggak lehernya? Amonan nggak menanjung teh, ikat lo, sehingga dia terhubung dengan kita kan? Itu kasarnya, saudaraku sekalian. Ada anjing lah, sapi agak anu kan, bahasanya tuh agak manis gitu mah. Sapi atau
kerbau gitu. Ya. Terhubung ke depan, saudaraku sekalian. Terhubung. Jadi pengharapan itu terhubung ke depan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, karena kita terhubung dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Ingat, jangan mengambil keputusan di luar keputusan firman Tuhan. Karena begini, nanti kita akan, kalau proses itu Tuhan pasti izinkan, saudaraku sekalian, untuk membentuk hati kita, untuk kita semakin berserah, berharap penuh kepada Tuhan. Itu, saudaraku sekalian. Tetapi ketika proses itu datang, saudara jangan ambil keputusan di luar kebenaran. Jangan ambil jalan pintas, saudaraku. Jangan, saudaraku. Jangan. Mau bahagia, jangan ambil jalan pintas. Jangan ambil keputusan di luar kebenaran. Ya, jangan mau. Nanti saudara akan jatuh bangun. Jatuh bangun aku. Benar nggak? Yang suka lagu dangdut tahu aja semua itu. Benar nggak, saudara sekalian? Makanya hiduplah dalam keputusan Tuhan bagimu. Hiduplah. Tuhan sudah mempunyai keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat dalam hidup kita. Tuhan sudah punya keputusan bagi kita, yaitu aku punya rancangan damai sejahtera bagi kamu. Aku punya masa depan yang penuh pengharapan untuk kamu. Kamu terhubung dengan aku, terikat kamu dengan aku. Kamu tidak bisa diganggu oleh apapun juga. Makanya hiduplah dalam keputusan Tuhan. Ambil keputusan yang tidak menyimpang dari firman Tuhan. Amin, saudaraku? Amin. Karena begini, keputusan yang kita ambil hari ini sekali lagi akan menghasilkan apa kehidupan kita kemudian. Keputusan kita menentukan hasil hidup kita. Saudara mau begitu-begitu saja hidupnya? Mau? Ambil keputusan hari ini. Aku mau. Keputusanku adalah umbak Yesus. Berjalan bersama Yesus. Terikat dengan Yesus. Terhubung dengan Yesus. Aduh, seringkali kita nyanyikan, ku terhubung denganmu. Kita bikin suara 3, suara 4. Selalu melekat di hatimu. Tetapi kita tidak tahu artinya bahwa kita harus melekat kepada Tuhan. Hidup dalam keputusannya Tuhan. Itu artinya terhubung. Itu artinya melekat. Hidup dalam keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang sesuai dengan keputusannya Tuhan, supaya kita tidak menjadi kecewa. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam mengerti, mengenal apa yang menjadi keputusan Tuhan dalam hidup kita? Karena begini, sekali lagi, firman Tuhan bilang, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sebaik-baiknya apapun rancangan kita, rencana kita, kalau bukan itu keputusan Tuhan, saudara, keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Amin, saudaraku. Makanya menyatulah dengan Tuhan supaya kita sejalan dengan tujuannya Tuhan. Amin. Tapi bagaimana caranya, Pak, supaya saya tahu apa yang menjadi keputusan Tuhan dalam hidup saya? Ya baca dong, renungkan firman Tuhan. Saya nggak bosan-bosan mengatakan itu. Baca Alkitab, saudara. Jangan hanya dengar dari YouTube. Baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Aku mendengar nubuatan, Pak, dari YouTube, dari pendeta ini, pendeta itu. Ya, bukan salah, tapi renungkan firman Tuhan, kenallah Tuhan secara pribadi, bersekutu dengan Dia. Amin, saudaraku. Karena Tuhan senang begitu. Saudara bersekutu dengan Tuhan dengan firman-Nya. Baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan lakukan. Amin.
artinya taatlah kepada firman-Nya. Supaya kita mengambil keputusan sesuai dengan keputusan Tuhan. Kenapa? Karena keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sama nggak keputusan aku ini saat ini? Sama nggak tujuanku ini? Sama nggak keputusan yang ku ambil ini dengan keputusannya Tuhan? Pertanyakan dengan dirimu, saudara sekalian. Supaya apa? Supaya hidupmu tetap terhubung dengan Tuhan. Amin, saudaraku? Amin. Mau tetap terhubung dengan Tuhan? Terikat dengan Tuhan, amin. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang berasal daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Mari renungkan firman Tuhan, saudara sekalian. Banyaklah rancangan di hati manusia. Banyak. Mungkin rancanganmu untuk kebaikanmu, untuk kebaikan keluargamu, rumah tanggamu, pikirmu seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kasih-Mu seluruh hidupku, bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku dengan mendekat pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Oh Bapa, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Oh, mari katakan sama-sama. Ku terhubung denganmu, lalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas Saudaraku, ingat firman Tuhan katakan, kamu berharga di mataku, kata Tuhan. Kamu mulia dalam pandanganku. Tuhan tidak mungkin mempunyai rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Karena hidup kita ini begitu berharga bagi Dia. Dengan nyawanya dibelinya kita. Dia lepaskan segalanya untuk keselamatan engkau dan saya, supaya engkau dan saya melekat di hatinya. Ambil keputusanmu untuk hidup dalam firman. Ambillah keputusanmu untuk terhubung, untuk melekat, untuk terikat dengan Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Selalu bilang sama Tuhan, aku mau melekat kepada Engkau Tuhan. Keputusanmu itulah keputusanku. Itulah dasar
bersyukur Tuhan kebenaran firman-Mu memberkati kami sore ini Tuhan. Kembalikan urapan baru-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Kau buat beruntung dan berhasil. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan atas hidup kami. Karena kami tahu Engkau memberi rancangan damai sejahtera buat kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau berdoa syafaat. Kami mohon dan hormat Ibu Maici Maria Ici. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur sore malam hari ini Tuhan atas kebaikan, kemurahan, kasih setia, penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh ada Tuhan sore hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih, kemurahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari-hari baik yang kami lewati. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, mujizat-Mu setiap hari kami lihat Tuhan. Kami merasakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, kemampuan senantiasa yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh tetap teguh, tetap ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami sore hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan bagi kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Boleh berakar, tumbuh, bahkan menghasilkan buah yang lebat Tuhan. Bahkan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami Bapa hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Hamba tambahkan hikmat, marifat, kasih karunia yang daripada Engkau Tuhan. Berkati kehidupannya, hidup nikah, rumah tangganya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan, dimanapun mereka berada. Anak-anaknya dalam masa pendidikan Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau limpahkan kasih setia, kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat, kepintaran, kecerdasan bagi mereka dalam mereka menempuh pendidikan. Biarlah Tuhan mereka selalu takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun Tuhan Engkau sertai, Engkau jaga, Engkau pelihara. Jauhkan Tuhan dari niat-niat orang jahat, dari kuasa kegelapan, roh jahat, setan, iblis yang ingin mengganggu, mengacau balau kehidupannya, rumah tangganya Tuhan. Kami bersepakat, kami bersatu hati, kami mengikat, menolak, mematah, menghancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Tidak ada bagian kuasa kegelapan di dalam hidupnya, karena dia adalah milik-Mu Tuhan, dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Bapa, kembali kami menaikkan doa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk tanah dan bangunan gereja kami Tuhan. Ini kerinduan kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu tanah dan bangunan segera dibangun Tuhan di kota ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Kami merindukan tanah yang strategis Tuhan. Kami merindukan tanah yang terbaik, lokasi yang terbaik Tuhan. Tanah yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan, yang Engkau tetapkan bagi kami. Kami percaya Tuhan Kau turut bekerja dalam segala yang kami rencanakan Tuhan. Segala rencana mulai yang terjadi atas gereja-Mu ini Tuhan. Kau memberi tanah yang terbaik bagi kami. Tidak ada sengketa, tidak ada gugat-menggugat Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja Tuhan. Ada tanah yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami dengan harga yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu, sehingga dengan adanya keberadaan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari Tuhan Kau tolong kami Bapa. Tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pertolongan-Mu nyata bagi kami. Cukupkan segala dana dan biaya yang kami butuhkan Tuhan. Apapun yang menjadi kekurangan kami Bapa, kami percaya Engkau sudah mencukupkannya bagi kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa
untuk gereja Barigas Penuaian di tempat ini, bahkan di Bereng Rambang Tuhan. Semua yang kami rencanakan, yang kami programkan Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang sertai. Rancangan kami Tuhan boleh kami rancangkan sebaik mungkin, tapi Bapa biarlah semuanya itu berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Urapi kami semua para hamba-Mu, pelayan pengerja di tempat ini Tuhan. Beri kami kesatuan hati Tuhan. Jauhkan kami dari roh ketersinggungan, roh kekecewaan, roh apapun namanya Tuhan yang mencoba mengacau balaukan kami Tuhan. Biar kami tetap bersatu hati, berpegang tangan, bergandeng tangan Tuhan, untuk kepujian hormat bagi nama-Mu Bapa. Biar kami saling melayani satu dengan yang lain Tuhan, hanya demi kepujian dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Mari Tuhan Kau berkati, urapi kami senantiasa Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari kuasa apapun Bapa yang membelenggu setiap kami Tuhan. Kuasa dosa, kutuk keturunan, penyembahan berhala, roh kenajisan, roh apapun namanya Tuhan, yang mencoba mengacau balau kami semua di tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami sepakat, kami mengikat, menolak, mematahkan, menghancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Pergi engkau yang bukan berasal daripada Tuhan. Tidak ada tempat-Mu, tidak ada bagian-Mu di dalam hidup kami, di dalam kami semua pengerja dan pelayan di tempat ini. Kami adalah kepunyaan Tuhan. Biar kami semua melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati jiwa-jiwa yang pernah kami layani Tuhan. Mereka yang pernah datang ke tempat ini Tuhan, Kau tarik mereka kembali Tuhan. Kau urapi mereka jika mereka dalam keadaan lemah, Kau kuatkan Tuhan. Jika mereka masih dalam keadaan sakit Tuhan, Kau sembuhkan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau panggil setiap jiwa-jiwa yang ada di kota ini Tuhan. Mari pertemukan kami dengan mereka. Dari sudut-sudut kota ini Tuhan, ada banyak jiwa yang terbelenggu, yang terikat Tuhan, oleh kuasa kegelapan, oleh kutuk dosa, kutuk keturunan, penyembahan berhala, perdukunan, kenajisan, apapun namanya Tuhan, yang mengikat, yang membelenggu, yang menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami sepakat, kami bersatu hati, kami menghancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Bebaskan Tuhan, lepaskan setiap jiwa-jiwa yang terbelenggu itu Tuhan. Kau tarik mereka datang ke tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami berdoa bagi setiap mereka yang lalu lalang di jalan raya Tuhan, yang melewati sekitar tempat ini Tuhan. Kau urapi, Kau berkati mereka, Kau jamah hati mereka Tuhan. Kau tarik mereka kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk Ibu Gembala kami yang tidak bersama dengan kami saat ini Tuhan. Kau jaga, Kau pelihara, Kau lindungi dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Orang tuanya yang dalam keadaan sakit juga Tuhan, Kau pulihkan keadaannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kasih karunia dan kemurahan-Mu selalu senantiasa bersama-sama dengan Ibu Gembala kami Tuhan, sehingga nanti Tuhan beliau boleh kembali ke Palangkaraya dalam keadaan bersuka cita, bersemangat kembali Tuhan, berkumpul beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi kami semua yang hadir pada sore malam hari ini Tuhan. Bahkan mereka yang tidak sempat hadir bersama dengan kami, Kau melihat keadaan kami semua Tuhan, keberadaan kami. Jika ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Kau sembuhkan. Kelemahan tubuh apapun Tuhan, Kau kuatkan kami kembali Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang kami jauh daripada Tuhan, Kau tarik kami kembali Tuhan. Biar kami selalu terikat dengan Engkau Tuhan. Biar kami selalu merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami, pekerjaan usaha kami Bapa, Engkau berkati. Buatlah Tuhan segala yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Tuhan Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Saudara bersuka cita, amin. Ya, saya sampaikan salam dari Ibu Gembala kita yang masih di Bekasi ya. Ya Ibu Gembala, aduh aku merindukan dirimu, haleluya. Saya udah bilang sama dia, aku ini gak tahan lama-lama jauh dari kamu itu, saya bilang. Katanya, nanti kamu dikira orang DKI lagi katanya. Oh enggak, saya bilang.
Ya, susah saya kalau jauh-jauh dari kamu, saya bilang sama dia waktu kami doa malam. Katanya, ya itulah memang keadaannya, mau bagaimana ya. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua, amin. Tetap semangat. Ya, hari Selasa kita doa puasa jam 1 siang di tempat ini, amin. Hari Sabtu juga kita doa bersama-sama di tempat ini. Ya, nanti kita mulai lagi persekutuan kita, Kamsel kita, amin. Amin, saudaraku. Nanti saudara kita semua bersama-sama. Pokoknya kita harus bertumbuh bersama-sama. Hidup dalam tujuannya Tuhan, amin. Dalam keputusannya Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian kita doakan terus tanah kita ya. Ya, nanti kita tanya Mama Cecil gimana perkembangannya. Ya. Haleluya. Kami udah 2 kali ke sana. Ya Pak, nanti kami urus katanya. Nanti atau kita apa? Gimana ceritanya Mama Cecil? Ya. Kita berdoa. Ya. Kita udah lihat tanahnya sebenarnya. Ya. Kiranya Tuhan izinkanlah. Tapi biarlah keputusan Tuhan yang terjadi, amin. Kita minta sama Tuhan, tolonglah Tuhan. Kami udah tinjau lokasinya Tuhan. Ya. Tetapi biarlah keputusan Tuhan yang terjadi. Kalau hati kita Tuhan, kami rindu Tuhan tanah dan bangunan untuk pelayanan ini Tuhan Yesus. Kita berdoa, saudaraku. Kita doakan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting kita doakan juga kita untuk menuai jiwa-jiwa. Itu Tuhan pasti lengkapi semuanya kok. Saya percaya kok. Ya, hati Tuhan ada di jiwa-jiwa itu hanya ya bonus saja nanti Tuhan kasih. Tuhan berkati kita tetap semangat dalam Tuhan, amin. Jangan salah ambil keputusan dalam hidup kita. Ambillah keputusan yang berdasarkan kehendak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Engkau melihat setiap kami, Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Tuhan, di tangan hamba-Mu ada pokok-pokok doa umat-Mu Tuhan. Hamba mengangkat ini di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Jawablah Tuhan. Lihatlah pokok doa umat-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Tuhan, mereka milik-Mu Tuhan Yesus. Mereka milik kesayangan-Mu yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu Tuhan. Lihatlah pokok doa ini. Apapun yang menjadi beban hati mereka. Mungkin rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Mungkin ada hutang Tuhan Yesus yang harus dilunaskan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berikan jalan Tuhan Yesus. Berikan kemenangan. Berikan jalan keluar. Untuk mereka menyelesaikan semuanya itu Tuhan. Hubungan orang tua dengan anak. Hubungan suami istri, rumah tangga, hidup nikah Tuhan. Engkau melihat semua ini Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus, jawablah semua pokok doa umat-Mu ini Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati semua kami. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan yang menyertai kami. Tuhan Yesus, tibakan kami di rumah kami. Dalam sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan berkumpul dengan keluarga kami di rumah kami Tuhan Yesus. Terima kasih segala kuasa-kuasa roh jahat yang coba mencuri berkat Tuhan, roh kecelakaan, roh maut,
kutuk-kutuk keturunan, segala kuasa-kuasa dosa yang coba mengganggu kami, yang coba menghalangi kami itu hidup dalam rencana Tuhan, yang coba menghalangi kami itu menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami sepakat, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Bawa kami Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Bawa kami untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal itu menyertai engkau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkati semua usaha pekerjaanmu, dibuat Tuhan menjadi berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, rumah tanggamu adalah rumah tangga yang diberkati. Keturunanmu adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha Tuhan sampai datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Terus memberkati. Oh, jam 7 pagi.